Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat bersuka cita kita bisa dipertemukan kembali di dalam sarapan rohani pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Sebelum kita akan mulai segenap tugas dan aktivitas kita untuk sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kehidupan kami dengan sempurna. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan penuh dengan ucapan syukur karena Engkau mengizinkan kami kembali untuk menikmati hari Tuhan yang baru pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai segenap aktivitas kami untuk sepanjang hari ini. Kami mohon tuntunan Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mendasarinya dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga firman yang kami terima pada pagi hari ini sungguh kami bisa mengerti dan fahami. Terlebih dari itu Tuhan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tersedia bagi kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Ulangan 2 ayat yang ke-7 dan Ibrani 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ibrani 12 ayat yang ke-12. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah penyertaan Allah sangat sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa menuliskan riwayat perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir. Dalam tulisannya, Musa kembali mengingatkan kepada bangsa Israel akan penyertaan Allah terhadap mereka. Selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, Allah menjaga dan memelihara, bahkan memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. 40 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi begitu lama dan sangat melelahkan. Sebuah perjalanan yang tidak mudah. Semua terjadi akibat ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Setelah ketidaktaatan yang mereka lakukan, akhirnya Tuhan membawa mereka kembali ke jalur utara. Mereka akan melalui 3 daerah, yaitu Seir, daerah Moab, dan Amon. Tuhan memperingatkan kembali agar mereka berhati-hati dan tidak merebut dan menaklukkan daerah itu karena Tuhan telah memberikannya kepada keturunan Esau dan Lot. Ada alasan jelas bahwa Tuhan telah mencukupkan kebutuhan mereka selama berada di dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun itu. Ungkapan tidak kekurangan apapun menunjukkan tidak ada alasan untuk mengambil sesuatu tanpa membayar di sana. Tuhan mengingatkan terhadap bangsa-bangsa itu pun Tuhan telah bekerja untuk mereka. Sebelumnya wilayah itu didiami oleh orang-orang yang berbadan besar seperti orang dari suku Enak. Tetapi Tuhan menolong bangsa Israel memasuki dan mendudukinya. Israel hanya boleh menaklukkan bangsa Amori dan rajanya. Dan Tuhan telah menimbulkan keseganan dan kegentaran terhadap bangsa-bangsa sekitarnya. Tuhan juga mengingatkan mereka bahwa selama masa-masa di padang gurun, semua orang-orang yang berasal dari Mesir telah mati di perjalanan. Mereka semua adalah angkatan baru yang disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini
Terkadang seolah-olah kita sedang berada di padang gurun yang sangat luas. Tetapi di tengah badai kehidupan yang seberat apapun, janganlah sampai melupakan semua kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Pengalaman hidup bangsa Israel menjadi bukti nyata betapa sempurnanya penyertaan Allah terhadap mereka. Kerasnya perjalanan di padang gurun kadang membuat mereka lupa bahwa Tuhan itu selalu penuh perhatian, sehingga mereka penuh dengan keluhan dan persungutan yang mendukakan hati Tuhan. Namun itulah gambaran kelemahan kita sebagai manusia. Mudah lupa akan kasih dan anugerah Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengizinkan kita di dalam menjalani gurun pasir yang luas ini banyak hal dan perkara yang terkadang sulit kita selami. Selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu biru dan indah. Bisa saja suatu ketika mengalami hidup di tengah padang pasir yang kita rasakan sangat tandus dan kering. Terkadang ada badai, itu pun datang di luar dugaan kita. Masih kita bergumul dengan yang satu, belum selesai, tiba-tiba datang badai yang lainnya. Terus dan terus, rasanya tidak kuat kita menjalani proses yang Tuhan izinkan untuk terjadi terhadap hidup kita. Tetapi bagaimana kita memandang badai tersebut dari mata iman kita? Tetaplah memandang pada Tuhan kita yang adalah sumber kekuatan dan pengharapan, tetap setia dan semakin kuat di dalam memegang semua janji Tuhan. Allah tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita dalam sekejap pun. Dan Tuhan hadir di cerita proses kehidupan kita. Bahkan di titik terendah pun, Tuhan akan mengangkat kita lebih dari pemenang. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan akan memegang janji Tuhan dan melakukan semua perintah-perintahnya. Dan kita pasti akan mengalami penyertaan Allah dan masuk dalam tanah perjanjian sampai janji-janji Allah digenapi. Tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, karena penyertaan Allah bagi kita sungguhlah sempurna. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sungguh menguatkan kami bahwa Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada, di setiap langkah kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami. Engkau mengangkat kami bahkan menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai segenap tugas aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang memimpin, menuntun, mengawali setiap jejak langkah kami untuk sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati, menjamah sakitnya melalui obat, melalui apapun yang mereka konsumsi. Biarlah Tuhan di dalam keadaannya mereka tetap memuji nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang hidup di dalam pergumulan. Mari Tuhan Engkau hadir di tengah kehidupan mereka. Dan kami yakin percaya Tuhan Engkau menyediakan jalan keluar di setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bangga memiliki Engkau sebagai juru selamat kehidupan kami. Kami serahkan
keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami di dalam melakukan tugas mereka. Jauhkan kami dari segala roh-roh jahat yang ingin mengganggu kehidupan kami, roh-roh sakit, dan segala macam mara bahaya. Biarlah Tuhan melindungi dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tetaplah setia kepada Tuhan karena Tuhan menyertai kita dengan sempurna. Amin.